Selamat pagi buat siswa-siswi kami kelas 12 MIA. Kiranya kamu dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa belajar seperti biasa sekalipun masih dalam jarak jauh. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengulang kita yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu tentang medan magnet. Ya, dan topik yang akan dibahas ada 4 topik, mulai dari kawat lurus berarus sampai ke toroida. Kunci daripada penyelesaian menentukan medan magnet atau kuat medan magnet itu adalah aturan tangan kanan yang sudah biasa kita lakukan, yaitu dengan ibu jari sebagai arah arus dan lipatan 4 jari ya, mengitari ibu jari itu sebagai arah medan magnet yang melingkar, sehingga arah medan magnet itu tegak lurus dengan arah arus. Sebagai simbol, saya akan tampilkan topik yang akan kita pelajari sebagai simbol aturan tangan kanan. Pertama, ini adalah arah arus, kemudian arah medan magnet itu putaran jari kita, ya, menunjukkan ke topik yang akan kita bahas, yaitu kawat lurus berarus. Kemudian lipatan kedua dari keempat jari kita itu menunjukkan topik yang kedua, yaitu medan magnet di pusat kawat melingkar. Lipatan yang ketiga, ya, lipatan yang ketiga daripada jari kita itu adalah medan magnet pada solenoida, dan lipatan buku jari kita dengan arah kuku, ya, lipatan ketiga, ya, lipatan ketiga itu menunjukkan daripada arah toroida. Jadi dengan demikian kita bisa melihat arah arus vertikal dan arah medan magnet sebagai lingkaran, ya, melingkar, itu menunjukkan arah medan magnet yang akan kita pergunakan pada beberapa soal ke depan ini. Soal yang pertama kita bahas yaitu perhatikan gambar kawat lurus berarus 10 ampere menghasilkan medan magnet di titik P. Jadi di sini kita diberikan gambar ada kawat lurus dengan arus yang sebesar 10 ampere ditekuk ke kiri, dan di sebelah kiri ada satu titik P berjarak 1 cm dari kawat yang vertikal dan berjarak 2 cm dari kawat yang horizontal. Yang ditanyakan adalah jika arusnya 10 ampere, berapa kuat medan magnet di titik P dan kemana arahnya? Untuk menjawab ini, pembahasan yang kita perlukan pertama, bahwa kuat medan magnet sangat ditentukan oleh arahnya. Salah menentukan arah, berarti salah nilai kuat medan magnetnya. Yang pertama, dari gambar ini, maka kita perhatikan kawat yang vertikal. Kawat yang vertikal, kita pergunakan aturan tangan kanan, ya, maka ibu jari arah ke atas menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari melingkari, memutari daripada kawat, itu disimbolkan oleh jari, dan juga bisa dengan ini simbol lingkaran yang warna hitam. Nah, ini yang warna hitam. Warna hitam yang penuh ini berada di belakang kawat, sedangkan warna hitam yang putus-putus itu berada di depan kawat. Jadi secara horizontal berputar. Ya, tetapi pada titik tertentu, misalnya di titik P, di samping kawat vertikal, maka itulah yang menunjukkan, ya, lipatan jari kita. Nah, kalau kita lipat jari kita, maka buku jari kita, ya, buku jari kalau kita meninju itu yang keras itu, berada di samping ibu jari.
maka arah medan magnet itu adalah lipatan jari pertama yang menuju ke kita, mengarah ke kita. Ya, seperti vektor yang warna hitam ini, kita buat miring. Nah, maka ini yang dikehendaki. Kemana arah medan magnetnya? Maka ini untuk kawat yang vertikal menghasilkan medan magnet di sebelah kiri kawat, itu tanda titik atau dot, itu menuju pembaca. Sedangkan di sebelah kanan kawat itu menjauhi pembaca, tanda cross. Selanjutnya, tekukan kawat yang horizontal. Maka apabila kita genggam itu kawat, maka titik P berada di bawah. Nah, kalau kita langsung praktekkan tangan kita, titik P di bawah, berarti buku jari kita berada di bawah, maka lipatan daripada jari kita, lipatan pertama dari jari kita itu menuju ke kita, atau menuju ke pembaca. Ya, maka secara melingkar kita lukiskan seperti ini. Nah, secara melingkar, garis penuhnya berada di belakang kawat, garis putus-putus berada di depan kawat atau setelah kawat. Dan arah medan magnetnya di bawah kawat. Ya. Yang di bawah kawat ini, tanda dot, itu menuju pembaca, sedangkan yang tanda cross itu menjauhi pembaca. Kesimpulannya, berarti di titik P ada dua medan magnet yang arahnya sama. Satu yang warna hitam, satu yang warna hijau, searah. Maka sebagai vektor, medan magnetnya nanti akan kita jumlahkan. Demikian cara menentukan arah dan tidak akan salah dalam menjawab nilai daripada kuat medan magnetnya. Oke, jadi medan magnet menuju pembaca, dan selanjutnya, karena searah maka medan magnet di titik P oleh kawat yang vertikal, katakan A1 jaraknya, dan oleh kawat yang horizontal, katakan A2 jaraknya, ya, karena searah kita jumlahkan, maka dalam bentuk persamaan. Nah, ini bisa kita lihat dalam bentuk persamaan, dan jika kita masukkan nilainya, maka diperolehlah kuat medan magnet di titik P adalah 3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi demikian cara menentukan atau menghitung kuat medan magnet. Jadi harus dengan menentukan arahnya terlebih dahulu dengan mempergunakan aturan tangan kanan. Selanjutnya, soal yang kedua tentang kawat melingkar. Perhatikan gambar, kawat 3/4 lingkaran dialiri arus 12 ampere dan menghasilkan medan magnet di titik P sebesar 3V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Hitung jari-jari lingkaran tersebut. Jadi apa yang kita perhatikan pada soal ini, ada kawat berarus tidak penuh, tapi hanya 3/4 lingkaran dan menghasilkan medan magnet di titik P-nya, yaitu 3V kali 10 pangkat min 5. Untuk menjawabnya, maka kita akan tetap mempergunakan aturan tangan kanan. Nah, bagaimana mempergunakannya? Perhatikan baik-baik. Ya, kembali kita lukiskan titik P-nya dan kawat berarus. Itu titik P di pusat lingkaran. Maka apa yang kita lakukan? Apabila kita menggenggam itu kawat, ya, di mana ibu jarinya katakan di satu titik, ya, arahnya senjang ke atas, ya, maka putaran daripada medan magnetnya sama seperti putaran jari kita. Nah, bayangkan kita menggenggam itu kawat dan putarannya masuk ke dalam. Demikian juga jika dia berada di posisi yang kedua, kita genggam seperti ini atau kita genggam seperti ini, ya, maka artinya di sepanjang titik daripada lingkaran tersebut atau 3/4 lingkaran, maka arah medan magnetnya selalu menuju ke pusat lingkaran, masuk ke dalam pusat lingkaran dan keluar daripada menjauhi pembaca atau menembus daripada layar monitor kita. Ya, perhatikan. Iya.
Jadi ini yang warna hitam itu adalah anggap itu sebagai putaran daripada medan magnetnya di satu titik yang masuk dan tembus ke belakang. Dan kalau kita lanjutkan, nah ini medan magnet lingkaran yang separuh lingkarannya, separuh putarannya, maka itu keluar dari bawah ke atas. Iya, nah, ini putarannya. Itu secara lingkaran. Secara simbolik, maka kita pergunakan seperti ini. Ya, di dalam lingkaran tersebut yang kita peroleh adalah arah medan magnetnya semuanya masuk ke dalam bidang atau menjauhi pembaca, dan di luar lingkaran itu adalah menuju ke pembaca. Ya, seperti inilah arah medan magnet, putaran medan magnet pada kawat melingkar. Tetapi secara matematis nantinya tentu kita hanya menghitung kawat 3/4, bukan satu lingkaran. Ya, arah medan magnet menjauhi pembaca, tanda cross. Ya, jadi kalau misalnya kuat medan magnet di pusat lingkaran, jika lingkaran penuh, itu adalah mu0I per 2A. A itu adalah jari-jari, tapi karena hanya 3/4 lingkaran, maka itu dikali 3/4. Oke, sekarang yang ditanya berapa jari-jarinya, supaya medan magnetnya di titik P 3V kali 10 pangkat min 5. Oke, secara matematis kita tinggal masuk mengubah posisi daripada persamaan medan magnetnya, dan kita masukkan angkanya, sehingga kita perolehlah kuat medan magnet di titik P, maksudnya jari-jari lingkaran ya, yang dialiri arus tersebut, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 meter, atau sebesar 6 cm. Jadi sekali lagi kami mengingatkan bahwa aturan tangan kanan sangat penting di dalam menentukan arah medan magnet dan menghitung kuat medan magnet di suatu titik. Yang ketiga, tentang solenoida. Sebuah bel listrik yang terdiri dari lilitan kawat 10.000 lilitan dan panjangnya 40 cm. Apabila saklar dihubungkan, bel akan dialiri arus dan pemukul bel akan bergetar dan memukul piringan sehingga berbunyi. Akibat medan magnet yang dihasilkan lilitan kawat sebesar 5V kali 10 pangkat min 2T. Hitung kuat arus dalam rangkaian. Jadi ini adalah aplikasi daripada solenoida, pemakaian penerapan daripada solenoida pada bel listrik. Ya. Dan apa itu solenoida? Yaitu lilitan kawat yang rapat dan panjang. Ya, kita lihat gambarannya. Mungkin kalau pernah mempraktekkan bel listrik, maka kamu akan perhatikan rangkaian seperti ini. Ini sumber arusnya, baterai, ini saklarnya. Kemudian saklar ini dihubungkan ke pemukul, ya, pemukul gongnya atau pemukul piringannya sehingga berbunyi, dan ini akan bergetar kencang. Itu tergantung daripada medan magnet yang dihasilkan. Oke, dari mana medan magnetnya? Tentu melalui lilitan kawat ini. Nah, inilah dia solenoida. Ya, dan ini ada elektromagnetik. Nah, ini lilitan solenoida. Ini lilitan solenoida. Jadi jika switch ini atau saklar ini dihubungkan, arus akan mengalir, maka di dalam lilitan kawat ini akan ada arus, sehingga dihasilkan medan magnet. Medan magnet itu akan menarik ini ke besi, ya, dan menggetarkannya. Nah, ini akan menggetarkannya sehingga akan bergetar dan memukul piringan, berbunyilah bel yang dimaksud. Bagaimana matematisnya? Kalau kita amati, ya, ini ya, menunjuk ke gambar daripada solenoidanya, lilitan kawatnya. Ya, secara umum seperti begini, bagaimana arus mengalir pada lilitan kawat tersebut.
Ya, maka kalau kita amati sekarang, ini kawat yang melilit ini arah arusnya yang warna merah, nah itu seperti putaran jari kita. Maka ibu jarinya itu menunjukkan arah medan magnet, ya, dari utara menuju ke selatan. Demikianlah arah medan magnet. Jadi dengan dihasilkannya medan magnet di daerah ini, maka kawat ini akan tertarik, lepas, tertarik, dan bergetar, sehingga akan bergetar. Nah, demikian dia secara praktis. Secara matematisnya, maka kita pergunakan persamaan daripada solenoida, yaitu mu0 I kali N kecil, atau ya, jumlah lilitan persatuan panjang N besar per L. Yang diinginkan adalah besar arus. Maka kita mengubah persamaannya menjadi I sama dengan medan magnet kali panjang solenoida per mu0 kali jumlah lilitan solenoida. Ya, dengan memasukkan angka, maka kita peroleh, ya, untuk menggetarkan pemukul gong ini atau pemukul piringan bel, udah, dengan menghasilkan medan magnet 5V kali 10 pangkat minus 2, maka perlu disuplai oleh arus sebesar 5 ampere. Nah, disuplai oleh arus sebesar 5 ampere. Soal yang terakhir. Ya, udah bisa perhatikan gambarnya. Ini ada alat berat yang berfungsi sebagai magnet dan mengangkat rongsokan besi. Soalnya demikian. Sebuah toroida dengan jari-jari efektif 1 meter dimanfaatkan mengangkat rongsokan besi untuk diolah. Diharapkan kuat medan magnet yang dihasilkan sebesar 2 kali 10 pangkat 2 positif, ya, 200 Tesla. Apabila arus yang dialirkan 20 ampere, hitung banyak lilitan yang dibutuhkan. Ya, berapa banyak lilitan toroida yang dibutuhkan supaya dihasilkan medan magnet yang sangat kuat. Nah, fungsinya apa? Medan magnet ini akan dapat menarik rongsokan besi yang cukup besar, ya, untuk sekali angkat. Ya, kita lanjutkan. Ya, di dalam alat ini toroida ini, yaitu apa namanya, untuk menarik besi-besi ini yang penuh dengan magnet, ya, terdapat di dalamnya ini terdapat lilitan daripada kawat yang kita sebut toroida seperti ini. Ya, maka ketika dialirkan arus, maka di dalam toroida ini, ya, maksud saya, di dalam toroida ini akan dihasilkan medan magnet yang kuat. Terlebih lagi kalau diisi dengan bahan besi, ya, yang memiliki permeabilitas yang lebih tinggi, maka medan magnetnya akan semakin kuat lagi. Nah, ini. Dan fungsinya itu, medan magnet yang dihasilkan itu ketika arus dialirkan, maka bisa menarik besi-besi atau rongsokan seperti yang dimaksud soal dan yang ada pada gambar. Nah, tentunya perlu perhitungan matematisnya berapa banyak jumlah lilitan untuk menghasilkan medan magnet yang cukup kuat sebesar 200 Tesla tersebut. Secara matematis, bahwa kuat medan magnet pada toroida di pusat toroida itu mu0 In per 2V kali A efektif. A efektif itu adalah jari-jari rata-rata. Artinya, toroida memiliki jari-jari bagian dalam, ya, yang ini, dan memiliki jari-jari bagian luar. Maka jari-jari efektifnya adalah rata-rata daripada jari-jari dalam dengan jari-jari luar. Itu yang disebut dengan A efektif. Selanjutnya, berapa nilai N-nya? Maka kita ubah persamaannya menjadi 2V kali A kali B per mu0 kali I. Dengan memasukkan angka, maka dibutuhkan jumlah lilitan yang sangat besar. Ya,
50 kali 10 pangkat 6 lilitan atau 50 juta lilitan dengan jari-jari efektif sebesar 1 meter. Ya, jadi sebagai informasi bagi kamu, satu mesin yang pabrik nuklir di Amerika memiliki toroida sepanjang 8 km. Jadi bisa kita bayangkan kalau toroida lilitan kawan sepanjang 8 km, udah luar biasa banyak lilitannya. Maka seperti inilah untuk menghasilkan medan magnet yang besar, maka kita membentuk lilitan seperti toroida. Dan ini banyak penerapannya di dalam teknologi, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya tadi sebagai bel, sebagai relay, ya, sebagai pengangkat daripada besi, ya, dan masih banyak yang lain daripada fungsi solenoida dan toroida. Untuk kamu sekalian, siswa-siswi kami, demikian topik kita untuk pagi hari ini. Sampai toroida saja, ya, dan kita akan lanjutkan pada topik selanjutnya untuk hari berikutnya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam kami, salam sehat buat kamu semua, dan salam.